Kalaupun memang nanti misalkan, ya kan, tawaran menjadi minimal B2 buat PKS, nggak ada begitu. Kita akan sendiri kok lawan begitu. Kita akan untuk mencapai kuota 20%, kita akan cari partai-partai kecil gitu untuk bergabung sama kita. Kalau belum, ya kan, ayo kita komunikasi. Tapi ini komunikasi yang berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lovers, jumpa lagi bersama saya Resi Maulida di program Ada Parlementaria, kreatif, inovatif, dan informatif. Sobat lovers, di antara hiruk-pikuk perkotaan dan lahan-lahan subur, sebuah narasi tersembunyi mulai terkuak. Pilkada Kabupaten Bekasi ini bukan lagi sekedar pemilihan kepemimpinan lokal, tapi juga bagaimana infrastruktur, kemudian isu lingkungan terukur dalam pertarungan politik 2024. Dan di topik pembahasan Ada Parlementaria kali ini, kita akan berdiskusi bersama salah satu narasumber luar biasa kita dengan tema Menakar Pilkada, Infrastruktur dan Lingkungan di Kabupaten Bekasi bersama Bang Saiful Islam. Oke Bang, tapi di Pilkada kali ini ada nggak sih harapan atau target dari PKS sendiri? Iya, sesuai dengan amanat Musda, PKS itu targetnya adalah Bupati B1. Ya. Tapi kan melihat situasi kondisi hari ini, yang mana PKS secara kursi turun dari 10 jadi 7. Tetapi secara suara kita naik, gitu, ya kan? Dan yang paling realistis saat ini, menurut pribadi saya, itu adalah kita ada di posisi B2. Maka B2 pun kita tawarkan kader-kader terbaik kita yang saya bilang tadi, ada Ibu Cucu dan Pak Faisal. Begitu, ya. Adapun nanti bupatinya siapa dan sebagainya, ya itu kita belum tahu seperti itu. Ya, mungkin nggak hari ini PKS akan berkoalisi dengan partai-partai lain di Pilkada nanti? Sangat mungkin, karena tidak mungkin PKS akan mengusung sendiri. Gitu, karena apa? Syarat untuk mengajukan bupati dan wakil bupati itu minimal 20% perolehan suara, begitu. Dan di Bekasi tidak ada satupun partai yang bisa mengusung sendiri, pun termasuk Partai Golkar yang punya 10 kursi, karena minimal ngajuin 11 kursi. Gitu. Oke. Mekanisme pilkada di 2024. Nah, ini seperti apa harapan dari Bang Saiful? Ya, mekanisme, kalau bicara mekanisme sih itu patronnya KPU dia lah, begitu kan. Ya, artinya harapannya pilkada berjalan dengan baik, lancar, jujur, adil, begitu, itu penting. Gitu. Ya kan? Karena udah sekali lagi ini pileg 2024 ini menjadi pileg terburuk sepanjang perjalanan pemilu kita. Why? Gitu. Ya kan, kenapa? Bukan cuma saya yang ngomong. Banyak orang mengatakan bahwa ini pileg terburuk. Ya kan? Mulai dari aturan yang dipaksakan, mulai dari MK dan lain sebagainya, begitu, ya kan? Ini menjadikan bahwasannya ini kualitas dari pemilu kita, inilah kualitas pemilu yang paling jelek di antara pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Salah satunya itu tadi, prosesnya yang kesannya dimainkan. Lalu ketika terjadi sebuah money politik yang luar biasa, tidak ada satupun itu yang melaporkan, apalagi diproses gitu. Lapornya juga ada. Tapi bukannya politik memang sebuah seni mempermainkan, Bang? Saya melihat bahwasanya memang, ya kan. Tapi yang namanya money politik, ya ini merusak demokrasi, begitu. Ya kan, ini merusak demokrasi sehingga apa? Sehingga orang-orang yang punya kualitas, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya
kapasitas gitu kan, itu kalah dengan mereka yang nggak punya kemampuan apa-apa tapi punya isitas. Gitu. Oke, isitas memang mempengaruhi. Iya, gitu, ya kan, gitu. Jadi ngelihatnya bukan lagi persoalan dia punya kemampuan, integritas, dia punya kemampuan kualitas, dia punya ide dan paparan yang luar biasa begitu. Tapi yang dia cuma satu, itu punya duit nggak? Gitu. Ini jadi problem. Oke. Kalau tadi memang ada harapan dari PKS, kemudian ada harapan juga dari Bang Saiful gitu. Tapi sejauh ini mekanisme yang sudah dilakukan, yang sudah dipersiapkan oleh PKS sendiri untuk pilkada itu apa, Bang? Iya, kita sedang melakukan komunikasi politik dengan seluruh stakeholder partai politik yang di Kabupaten Bekasi. Gitu. Artinya apa? Artinya kita terus membangun komunikasi politik untuk apa? Untuk ngedapetin 20% itu. 20%. Jalan untuk bisa daftar. Kan begitu, kan minimal harus 20%. Dan ini sedang kita lakukan komunikasi politik itu. Ya kan, dan mudah-mudahan ya dalam 1-2 bulan ini sudah ada nih. Ya walaupun saat ini kita sedang melakukan pendekatan-pendekatan terhadap semua partai politik yang ada di Kabupaten Bekasi. Oke. Teman-teman The Lovers, kalau tadi kita dengar pembahasan dari Bang Saiful, ini kan berarti situasi pilkada di Bekasi ini sudah agak-agak memanas ya. Pergesekan sudah mulai terjadi, walaupun mungkin prosesnya masih tahapan di KPU gitu ya, menuju 27 November nanti. Ada beberapa tokoh-tokoh nama yang besar dan juga salah satu tokoh-tokoh besar juga di Bekasi. Perolehan suaranya juga cukup bagus gitu ya. Seperti mungkin kita sebut saja tadi ada Pak Marzuki, ada Pak Ben Kholik yang memang beliau sebagai ketua DPRD hari ini gitu kan. Nah, dari PKS sendiri ini kan sebagai tantangan besar dong. Beliau punya nama yang besar di Bekasi, tokoh juga di Kabupaten Bekasi, dan dari partai yang cukup juga besar di Bekasi. Melihat fenomena seperti ini, mungkin apakah PKS takut gitu, pesimis gitu ya? Oh, takut enggak sih ya, mungkin ya, pasti kan berani lah gitu. Tapi apakah pesimis atau mungkin ada situasi apa sih yang dari situasi ini mempengaruhi gerak langkahnya PKS menuju pilkada di 2024? Ya, kita di pilkada 2024 ini DPD PKS Kabupaten Bekasi membentuk tim dengan istilah Satuan Tugas Satgas Bekasi Putih namanya. Oke. Ya. Nah, kebetulan saya ada di dalamnya begitu. Ya. Jadi kita sebagai partai besar di Kabupaten Bekasi PKS tentunya ya kalau ngomongin pesimis ya kita tidak diajarkan untuk itu. Kita selalu diajarkan kita diajarkan untuk kalaupun memang nanti misalkan ya kan tawaran menjadi minimal B2 buat PKS nggak ada begitu. Kita akan sendiri kok lawan begitu. Kita akan untuk mencapai kuota 20%, kita akan cari partai-partai kecil gitu untuk bergabung sama kita. Kalau perlu, ya kan, ayo kita komunikasi gitu. Tapi ini komunikasi yang berjalan gitu, ya kan. Sampai hari ini, besok ini saya akan melakukan komunikasi politik dengan beberapa calon. Artinya apa? Kami optimis, ya kan, dapat memenangkan pilkada 2024 di Kabupaten Bekasi, ya kan. Dan sudah kita yakini juga kalau pada Nilam dan menang, B2-nya harus dari PKS. Gitu. Tapi ada termasuk Ben Kholik atau Ade Kunang begitu kan? Ya. Ade Kunang itu. Kalau dia mau menang, ya kan B2-nya harus dari PKS. Kemungkinan kita akan merapat ke sana juga dari PKS. Oke. Luar biasa banget ya. Berarti Satgas Bekasi Putih memang dibangun untuk momentum pilkada hari ini di PKS ya. Betul. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Wajar di awal saya bilang ini adalah konten sangat eksklusif mengenai pilkada karena Bang Saiful ini tidak tanggung-tanggung ya. Isi rumahnya sendiri pun bisa dikabarkan ke teman-teman Ada Lovers semuanya. Ini keren banget. Jadi sebelum dilanjut teman-teman Ada Lovers, jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ada Production Official dan jangan lupa kunjungin medsosnya di Ada Production Official, Instagram, TikTok, Facebook gitu ya. Di Ada Production Official. Nah, Bang Saiful mungkin bisa diminum dulu karena ini sudah cukup panas sekali topik kita ya. Saya juga mau minum dulu nih teman-teman ya.
Oke, Bang Saiful. Kalau kita lihat kan topiknya berarti kerja kerasnya PKS itu, wah, udah mulai pusing ya, udah mulai memikirkan strategi ke depan seperti apa, mau merapat kemana dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian di topik hari ini, isu infrastruktur dan isu lingkungan. Momentum pilkada selain perolehan suara, ya, isu lingkungan ini juga selalu dikampanyekan sebagai oleh salah satu ataupun tiap-tiap calon yang maju di pilkada hari ini, isu infrastruktur dan isu lingkungan. Yang mau saya tanyakan, apakah isu infrastruktur dan isu lingkungan ini memang betul-betul sebagai salah satu isu yang sangat berdampak di Bekasi, atau sebagai isu yang gampang mendongkrak perolehan suara menuju 20% itu? Kalau ngomongin Bekasi sekali lagi, ya, bahwasanya isu-isu yang beredar itu secara persentase itu tidak terlalu berpengaruh. Apapun jenis isu sebetulnya. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Ya kan? Karena melihat dari pemilu kemarin, pileg kemarin, ya kan, masalah Bekasi itu sangat materialistis. Oke, berarti isu ras apa dan sebagainya. Tidak terlalu berpengaruh. Oke. Ya kan, makanya ada yang mengatakan, pilih orang Bekasi asli. Ini menjadi hal basi menurut saya. Gitu. Ya makanya tadi, ya kan, harapannya ke depan masyarakat itu harus cerdas begitu. Ya kan, mana yang mau bangun Bekasi, mana yang mau merusak Bekasi begitu. Ya kan, jangan sampai isu-isu yang berkembang ini malah memecah belah masyarakat Kabupaten Bekasi. Orang banyak ada yang bilang bahwasanya bocah Bekasi mah gampang dipecah belahnya, asal dimpanin kalau begitu. Iya kan, begitu. Udah Bekasi banget ini. Ya kan, jadi memang ini problem kita, masalah kita. Ayo kita cari sekali lagi pemimpin yang betul-betul mau bangun Bekasi. Ya kan, oleh karena itu PKS kan dikenal kan kader-kadernya sangat heterogen. Ya kan, gitu. Banyak yang dari daerah segala macam gitu, dari luar Bekasi itu banyak, begitu kan. Oleh karena itu isu primordialisme, isu ras itu menurut saya sudah sangat itu lalu lah, masa lalu gitu. Sekarang bagaimana kita menggunakan gagasan ide itu untuk jadi jualan gitu. Nah, kalau tadi bilang infrastruktur gitu kan, itu menjadi jualan, silakan itu juga jadi jualan gitu. Tinggal nanti dia buktikan ketika dia terpilih, dia mau benerin jalan ini enggak, dia mau bangun bangunan ini enggak, sekolah banyak yang rusak dan lain sebagainya. Itu dia mau bangun apa enggak? Seperti itu. Oke. Berarti memang isu infrastruktur dan isu lingkungan ini dalam pertarungan politik juga bias ya. Kembali lagi ke personal, ini tadi sebagai isu jualan, tapi balik lagi ke personalnya, apakah betul itu akan terrealisasi atau memang sebagai bahan kampanye saja? Ini kembali lagi ke personal ya Bang ya. Tapi kalau kita bahas ngomongin infrastruktur di Bekasi ya Bang, kita coba kembali menerka ulang, apalagi Bang Saiful ini kan sudah berada di masa jabatan, di sisa terakhir masa jabatan sebagai anggota legislatif ya kan, yang memang kita tahu anggota legislatif itu punya 3 fungsi ya, sebagai pengawas, kemudian sebagai perancang kebijakan, dan juga sebagai penganggar ya, memberikan anggaran, menganggarkan gitu. Nah, kita lihat fenomena infrastruktur di Kabupaten Bekasi Bang. Saya mau rating dulu nih Bang Saiful ya. Dari semua infrastruktur yang ada di Kabupaten Bekasi, ratingnya 1 sampai 10 berapa? Versi Bang Saiful. 6. Kenapa 6 Bang? Ya, karena itu tadi masih banyak jalan yang rusak, gedung-gedung yang rusak, ya kan, sekolah-sekolah yang harusnya diperbaiki belum diperbaiki, gitu. Malah jalan yang masih bagus dirusak, diperbaiki, begitu, ya kan. Adapun jalan atau yang masih tanah segala macam belum. Ini kan harusnya sudah dilakukan begitu sejak lama, begitu. Saya nggak tahu ini jadi salahnya di mana, begitu, ya kan. Dan saya pikir ke depan ini nggak boleh terulang ke depan, begitu, ya kan. Jadi ada sekolah yang sering banjir dibangun, padahal itu daerah banjir,
Itu kan sayang, aduh kalau direlokasi lah begitu kemana begitu. Ya. Ya kan seperti itu. Dan ini juga jadi persoalan. Makanya saya bilang tadi kalau saya disuruh nilai pembangunan, saya masuk yang 6 lah. Oke. Gitu. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur kan sebagai penunjang perbaikan ekonomi ya, perbaikan peningkatan sumber daya manusia gitu. Tapi sebagai dari data yang saya temukan teman-teman ya, ada 18 desa di 5 kecamatan wilayah utara Kabupaten Bekasi, Bang Saiful, itu dengan kondisi existing daerahnya yang dinilai masih tertinggal. Padahal isu infrastruktur ini kan sudah lama digaungkan oleh teman-teman pemerintah Kabupaten Bekasi gitu ya. Berarti pertanyaannya adalah, apakah ketidakmerataan dari proses infrastruktur di Bekasi khususnya di utara ini menjadi isu yang sangat serius atau tidak? Iya, saya melihat bahwasanya sekali lagi nih, kalau bicara serius itu serius gitu. Serius. Cuma serius diomongin atau gimana, Bang? Iya, artinya gini. Semua ini persoalan kita yang harus kita harus tuntaskan. Oke. Begitu. Cuma kalau nanti masyarakat dalam memilih begitu, sekali lagi, ya pilihannya yang ngasih duit gue pilih kan begitu. Sehingga apa? Ya tinggal bagaimana nanti masyarakat begitu kan betul-betul ini harus teredukasi, ya kan, sosialisasi terkait soal demokrasi hari ini itu betul-betul bisa sampai ke mereka begitu, ya kan. Jangan lagi bicara tentang perbaikan, ya kan, masalahnya itu tadi. Itu masyarakat kita kalau bicaranya ya sebagian masyarakat kita juga dibilang mampu adalah, ya kan. Cuma sekali lagi ya kesan materialistiknya juga tinggi ini masyarakat kita. Jadi harapannya ke depan menurut saya, ya kan, terkait soal infrastruktur ya ini menjadi tugas kita bersama gitu, terutama pemerintah dalam hal ini begitu ya, untuk mencari mana yang menjadi prioritas gitu, ya kan. Kalau jalan yang udah bagus ya udahlah, cari jalan yang masih jelek begitu. Gedung sekolah yang tahun ini dibangun, tahun depannya jangan dibangun lagi gitu. Cari yang lain begitu, gantian lah gitu. Hari ini banyak sekali yang masuk ke kami di Komisi 3, Komisi 3 yang bidang infrastruktur, ya kan. Itu banyak sekali yang laporan gitu, sekolahnya jelek Pak, tolong dibangun Pak gitu. Ya. Kita ngajuin berkali-kali nggak tembus-tembus, malah yang udah sekolah dibangun, tahun depan dibangun lagi. Ya, berarti double ya. Iya. Oke, ini kan rata-rata juga Bang kegagalan, mungkin ketertinggalan infrastruktur ya, bukan kegagalan tapi ketertinggalan infrastruktur ini berada di daerah-daerah utara. Dan mungkin sering banget didengarkan, ada lovers mungkin juga sering dengar gitu ya. Daerah utara itu ada isu-isu pemekaran, Bang Saiful. Pertanyaannya, apakah isu pemekaran ini sangat tepat dengan isu pemerataan akses atau tidak? Saya memandang bahwasanya pemekaran wilayah itu sangat tepat dalam rangka pemerataan pembangunan. Oke. Artinya apa? Ini harus ditindaklanjuti sama pemerintah yang akan datang terkait soal pemekaran Bekasi Utara. Gitu. Bekasi Utara itu punya sumber daya alam yang luar biasa, minyak ada di sana, gas ada di sana, gitu. Ya kan, laut juga ada di sana, gitu kan. Jadi saya pikir ini perlu dikelola dengan baik. Begitu. Bagaimana nanti Bekasi sendiri nih kabupaten yang kita hanya punya mungkin kawasan industri gitu terbesar gitu ya, kehilangan penopang sumber daya alam tersebut, Bang. Situasinya seperti apa? Saya sih melihatnya bahwasanya kemampuan dari wilayah selatan, ya wilayah selatan dianggap ya kan, ini kan pertarungannya kan utara dan selatan begitu. Ya kan, kalau utaranya dimekarkan, apakah Kabupaten Bekasi ini, saya pikir kita karena selatan itu banyak industri, otomatis juga banyak PAD yang masuk, ya kan, seperti itu. Ya, pajak yang masuk, ya pajak jasa dan retribusi dan sebagainya. Ya. Kan selama ini kan PAD kita kan besarnya kan dari PBB, gitu, ya kan. Jadi
bisa lah begitu, ya kan, utara berkembang, selatan terus akan berkembang begitu. Bahkan rencana pengen ada kota Cikarang, ya ini juga menjadi isu yang menarik gitu. Ya, didorong dengan kawasan-kawasan besar seperti Jababeka, Lipo gitu kan. Ya. Harapannya jadi kota Cikarang gitu. Tidak hanya bicara soal Bekasi Utara, tapi juga kota Cikarang gitu. Oke. Ini menarik ini. Tapi memang ini belum diputuskan ya mau arahnya kemana, tapi masih sebatas sesusut aja lah gitu. Iya. Oke, ini menarik banget teman-teman. Ngomongin infrastruktur, memang kita tahu semuanya, tadi juga di-rating sama Bang Saiful, 6 dari 10. Berarti memang banyak ketertinggalan di setiap wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini menjadi PR di Pilkada tahun ini, 2024, bagaimana kepala daerah juga harus memikirkan poin infrastruktur pemerataan yang ada di Bekasi. Selanjutnya, kalau kita ngomongin infrastruktur, ini sangat berkaitan dengan isu lingkungan. Karena sangat berkaitan, apalagi Pilkada 2024 ini bertepatan di tanggal 27 November. Konon, kata orang dulu, di Bekasi itu sangat mempercayai mungkin gitu ya Bang ya, yang bulan belakangan ber itu tuh akan masuk di musim penghujan. Berarti dugaannya Pilkada kita akan masuk di musim hujan. Nah ini kan menjadi tantangan serius. Apalagi Bekasi di tahun 2021 ya, itu masuk salah satu wilayah yang cukup dikelilingi oleh banjir-banjir yang banyak sekali di setiap daerah ya. Bahkan daerah-daerah yang tidak diperkirakan banjir itu bisa banjir, walaupun banyak sebabnya dan faktornya teman-teman. Nah, ini berarti isu lingkungan juga serius di samping isu infrastruktur. Bagaimana tanggapan dari Bang Saiful melihat isu ini ke depan? Ya, artinya penataan wilayah, penataan tata ruang, kota dan lain sebagainya ini juga menjadi perhatian pemerintah. Ya. Dan kebetulan juga kita sudah mulai masuk nih permintaan dari teman-teman eksekutif untuk membahas tentang tata ruang. Ya, tentunya ini akan berkaitan dengan lingkungan begitu. Harapannya ke depan jangan sampai lahan-lahan yang seharusnya ini menjadi serapan gitu, ini berubah secara drastis menjadi lahan-lahan industri atau lahan pemukiman gitu. Ya kan? Kalaupun itu terjadi, tentunya harus melalui kajian-kajian begitu, yang seperti AMDAL yang benar dan lain sebagainya begitu. Sehingga dampak-dampak lingkungannya bisa terminimalisir, ya begitu. Terus juga ditambah tentang kali-kali kita juga yang mengecil. Ini juga menjadi perhatian. Lalu juga edukasi juga kepada masyarakat terkait tentang bagaimana kesadaran membuang sampah dan lain sebagainya gitu. Ya. Karena dampak-dampak lingkungan itu ya banjir dan lain sebagainya itu tadi ya kan, karena salah satunya adalah kita buang sampah sembarangan sehingga aliran sungai menjadi mampet dan lain sebagainya ya kan. Jadi saya pikir ini semuanya harus terintegrasi. Pemerintah ya mulai dari hulu sampai hilir ini betul-betul terintegrasi gitu. Ya. Ya, dan ini menjadi PR untuk pemimpin yang akan datang. Seperti itu. Oke. Bang Saiful, ini kan berarti perlu kolaborasi dan sinergitas setiap elemen ya, setiap sektor ya, masyarakat, pemerintah, dan juga stakeholder lainnya gitu. Kemudian Bang Saiful, kalau kita lihat ya dari berbagai macamnya permasalahan di Bekasi, apa sih catatan-catatan versi Bang Saiful sebagai mungkin anggota legislatif di periode saat ini gitu ya, untuk perubahan-perubahan di Bekasi lebih baik lagi? Catatan apa revolusi terbaik di Kabupaten Bekasi di 2024 ini? Iya, sebetulnya banyak sih catatan-catatan yang menurut saya ini harus segera diperbaiki begitu. Ya kan? Ya mungkin yang pertama adalah tentang itu tadi ya kan, pemerataan pembangunan ini menjadi penting begitu. Karena bagaimana ketika pembangunan merata di segala bidang, maka ini akan meningkatkan sektor perekonomian. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ini akan semakin tinggi begitu. Ya itu yang pertama. Yang kedua adalah urusan reformasi birokrasi begitu.
Ini kan reformasi birokrasi kita juga saya melihatnya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Ya, terkadang orang ada yang bekerja sekian lama, cuma tetap aja di situ juga gitu. Ya kan, jadi merit sistemnya kurang berjalan. Ya, terus juga ditambah konflik-konflik di birokrasi itu sendiri. Lalu yang ketiga ini komunikasi antara legislatif dan eksekutif ini harus juga harmonis gitu. Karena berjalannya pembangunan, berjalannya pemerintahan ini sangat tergantung terhadap komunikasi yang harmonis antara dua lembaga ini. Karena kalau bicara pemerintahan itu adalah eksekutif dan legislatif. Saya melihatnya itu. Dan mudah-mudahan ke depan ya kan komunikasi ini berjalan. Karena saya melihat, mohon maaf, kalau hari ini Pak PJ ini kan dari unsur ASN, unsur pegawai negeri, begitu, ya kan, yang mana memang tidak bersentuhan langsung, ya kan, tidak berpolitik praktis gitu terhadap kawan-kawan legislatif gitu. Dan itu mulai dapat ketika dia akan menjadi seorang PJ Bupati, barulah dia berkomunikasi begitu. Nah, kalau komunikasi awalnya kurang bagus gitu kan, sehingga kan perlu ada adaptasi. Nah, mungkin saat ini perlu adaptasi gitu, ya kan. Sehingga perjalanannya ya baru mulai, ya walaupun ada yang namanya gesek-gesekan, itu hal yang wajar. Dinamika lah ya. Iya, begitu. Tapi jelas kalau orang mulainya dari sesuatu yang kan, kalau misalnya kami ini biasa kan kalau kepala daerah kan dari unsur partai kan, atau dari unsur politis gitu, sehingga komunikasi dengan legislatif nyambung karena sama-sama orang politis kan begitu. Nah ini, tapi mudah-mudahan ya seiring berjalannya waktu Pak PJ sudah bisa menyesuaikan lah dulu. Oke, sebelum penutup ya Bang Saiful, ini saya mau tanya satu hal yang beberapa hari yang lalu ada event di DPRD Kabupaten Bekasi yang mengadakan rapat paripurna LKPJ Bupati tahun 2023 dan juga Pansus ya tentang pengelolaan limbah dan pengelolaan limbah non B3 dan sampah. Bagaimana tanggapan Bang Saiful dan apa sih hasilnya dari rapat paripurna LKPJ tersebut? Iya, rapat paripurna laporan kinerja ya. Laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023. Ya alhamdulillah sih rapat paripurna berjalan dengan lancar, baik, walaupun hanya kurang lebih sekitar 30-an teman-teman anggota dewan yang hadir, ya kan. Tapi sudah quorum gitu. Yang menjadi catatan saya adalah saya sempat interupsi pada saat itu. Oke, ya kenapa? Kan? Ya, saya melihat bahwasanya rekomendasi yang kami sampaikan dalam LKPJ tersebut itu seringkali berulang. Ya, seringkali berulang. Artinya apa? Tahun sebelumnya ada, tahun ini ada lagi. Contohnya misalkan terkait soal penataan pasar. Yang paling dekat dengan saya itu adalah Pasar Baru Cikarang SGC dan Pasar Lama Cikarang. Yang mana kalau Pasar Lama Cikarang mah satu desa sama saya, gitu kan. Kalau Pasar Baru SGC, ya itu cuma nyebrang jalan doang. Dan semua sama-sama dekat. Ini sama sekali belum tersentuh. Padahal rekomendasi tahun lalu sudah. Karena muncul lagi. Bahkan sebelumnya juga sama. Iya gitu. Makanya itu saya menekankan supaya dinas terkait dalam ini perdagangan itu untuk segera menuntaskan persoalan pasar gitu, ya kan. Itu ruwetnya minta ampun begitu, ya kan. Bahkan akhirnya saya jadi berpikir negatif, jangan-jangan ada oknum di sini gitu yang memanfaatkan dari keruwetan itu gitu, ya kan. Jalan itu kan Pasar Baru Cikarang itu adalah mukanya Kabupaten Bekasi, ya kan. Orang semua lewat situ gitu. Orang dari Jakarta itu lewat situ, orang dari Bandung segala macam itu bisa lewat situ, jalur Pantura begitu. Itu kalau udah malam berarti jam 10 itu jadi berubah fungsi. Berubah fungsi betul.
Ya kan, bahkan saya tuh kalau lewat situ udah suka malas kalau udah malam itu, udah harus lurus itu kan, gitu. Kalau belok, wah, Rodik itu minta ampun. Ya kan, lampu merah sudah tidak berfungsi dan sebagainya. Ya kan, apa? Terus itu pasar baru Cikarang, pasar lama Cikarang. Ya kan, itu jadi kumuh di tempat parkir gitu. Itu siapa yang mengelola parkir itu? Gitu kan? Apakah parkir itu masuk PAD? Itu masih dipertanyakan. Ya. Itu ribuan motor ada di situ setiap hari. Ya kan? Coba kalau kita kelola dengan baik, masuk ke PAD. Ya kan, yang menikmati masyarakat Kabupaten Bekasi. Ini hanya segelintir orang menikmati itu. Jadi harapannya rekomendasi yang kita berikan itu tolong diselesaikan di tahun sama. Kalaupun tidak bisa diselesaikan, apa masalahnya? Komunikasikan dengan kami teman-teman yang anggota dewan. Itu terkait soal rekomendasi. Lalu terkait tentang pansus pengelolaan limbah non B3 dan pengelolaan sampah ini sedang berjalan. Gitu. Harapannya ini kalau ngomongin limbah kan sesuatu yang menganggap bahwasanya ini adalah emas begitu sebagian orang lihat gitu. Bahkan di Bekasi mah ributnya gara-gara limbah mulu gitu. Ya kan, ormas datang, ya kan, demo gitu ya. Sehingga iklim investasinya terganggu. Gitu. Ya kan, bahkan begitu pentingnya Raperda ini, Bupati sampai hadir pada saat FGD. Ya kan, gitu, tindakan sama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pada saat FGD itulah saya yang berkomentar. Kita diundang nih teman-teman pansus. Kayaknya abang terlalu aktif nih di forum. Ya, bukannya gitu ya. Jadi karena punya kegersihan yang banyak. Iya, jadi gini. Harusnya FGD itu tidak dilakukan pada saat pansus sedang berjalan. Itu. FGD silakan dilakukan pada saat pembuatan naskah akademik. Gitu loh. Ya kan? Jadi nanti kan ada memperkaya dari Raperda itu sendiri. Tapi ini kan sudah berjalan pansusnya. Iya, harusnya yang melakukan FGD itu adalah kami pansus, anggota dewan, bukannya dinas gitu. Bahkan Pak PJ Bupati yang semangat banget datang pada saat FGD tersebut gitu. Ada apa sih dengan pansus ini, dengan Raperda ini? Jadi pertanyaan begitu. Iya kan? Itu makanya saya berkomentar gitu. Dan itu banyak diamini sama teman-teman aktivis gitu. Ya, artinya saya melihat bahwasanya Raperda ini begitu penting itu dalam hal pengelolaan sampah, yang mana Kabupaten Bekasi ini sampahnya sudah overload. Ya kan, kita sudah darurat sampah. Itu jangan sampai timbulnya Raperda ini hanya dinikmati sama segelintir orang. Itu. Luar biasa banget ini Bang Saiful ya. Tapi aku mau intip dulu nih hasil dari LKPJ. Hasilnya apakah ada catatan dari teman-teman atau memang lancar aman sukses saja? Hasilnya kita kan ini kan ngambil keputusan. Keputusannya adalah kita menerima LKPJ Bupati 2023, menerima, tapi dengan catatan. Gitu, ada catatan-catatan yang ini skrip nih atau gimana? Iya, enggak. Artinya catatan itu menjadi bahan untuk ke depan begitu. Dan itu kita tuangkan dalam rekomendasi. Kan gitu. Dan juga memang hasilnya dari LKPJ 2024 ini kita mendapatkan WTP. Ya kan, wajar tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Yang tahun lalu kita WDP kan. Tahun ini kita jadi WTP. Walaupun juga ada catatan-catatan juga di situ. Ya, tapi ya semuanya kita nikmati dan kita syukuri saja begitu. Mudah-mudahan Bekasi ke depan lebih baik. Amin. Sahabat Lovers, Pilkada tahun ini di Kabupaten Bekasi sudah seharusnya bukan lagi sebagai salah satu seremonial pemilihan kepala daerah saja, tapi sudah menjadi catatan penting bagaimana caranya infrastruktur dan lingkungan hidup dalam pertarungan politik ini benar-benar direalisasikan, bukan sebatas rekomendasi, tapi juga harus ada aksi. Tagline makin berani sudah seharusnya berani untuk Bekasi sesungguhnya berani menuntaskan segala permasalahan infrastruktur, berani menuntaskan permasalahan lingkungan hidup, dan berani meningkatkan indeks pengembangan manusia di Bekasi.
Sahabat-sahabat ada lovers, segmen Ada Parlementarian kali ini eksklusif di momen-momen Pilkada 2024 akan mengajikan berbagai program-program dan situasi-situasi Pilkada di Kabupaten Bekasi lebih baik lagi. Setiap tanggapan dan juga saran dari teman-teman Ada lovers, silakan komen di kolom chat YouTube-nya Ada Podcast. Nanti kita akan coba mengelaborasikan dan juga mengundang narasumber yang luar biasa hebat seperti Bang Saiful ini di programnya Ada Parlementarian. Sudah seharusnya Bekasi memiliki independensi, memiliki kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan lagi berlindung di dalam kemegahan kota industri terbesar se-Asia, tapi Bekasi harus betul-betul merdeka dan megah dengan segala keindahannya, infrastruktur, lingkungan hidup, dan sumber daya manusia yang mumpuni. Saya Resi Maulida dan narasumber saya Saiful Islam. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.